Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salma dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini aku akan menjelaskan tentang teori stakeholder dan teori keagenan. Teori stakeholder atau yang disebut sebagai stakeholder theory. Nah, Remezes dalam bukunya Cultivating Pace mengidentifikasi sebagai pendapat mengenai stakeholder. Kemudian Friedman mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan mempengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Piaget secara singkat mendefinisikan stakeholder adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu, sedangkan Grimble and Willard melihat stakeholder dari sebagai posisi penting dan pengaruh mereka miliki. Dari definisi tersebut, maka stakeholder merupakan keterangan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai stakeholder teori, berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya. Mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis, premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan koperasi, maka akan semakin baik bisnis koperasi. Teori stakeholder ini mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Coe and Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder. Sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha. Salah satu tantangan pertama bagi koperasi adalah untuk mengidentifikasi satu pemegang saham dan investor yang menginginkan hasil optimal atau atas investasi mereka. Dan yang kedua, karyawan ingin tempat kerja yang aman, gaji kompetitif, dan keamanan kerja. Lalu yang ketiga, pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang wajar. 4. Masyarakat setempat ingin investasi masyarakat. Regulator yang kelima ada regulator ingin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada teori keagenan atau agensi teori. Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu kooperatif, governance, dan earning management. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola. Untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut, dibutuhkan suatu konsep, yaitu konsep good cooperative governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan cooperative governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik. Dan sebagian imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran
yang dihendaki sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Yang ini dinyatakan oleh Seviana 2009. Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik. Yaitu pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham. Hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari aset keuangan mereka. Pemegang saham juga melakukan resolusi di mana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer atau mewakili perusahaan. Berkenan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka, manajemen laba didasari oleh adanya teori agensi yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Nah, pada dasarnya konsep agensi teori adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal yang mempekerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan prinsipal itu sendiri. Nah, berikut yang tadi video yang kalian tonton itu adalah penjelasannya. Nah, sekian dari aku ya videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.